Halo, selamat pagi saudara. Kembali Anda berjumpa bersama kami di Warta Inspirasi edisi hari ini 3 Maret 2023. Kali ini bersama saya Terjen Sofian akan menemani Anda 1 jam ke depan dalam berbagai informasi yang sudah kami himpun melalui tim redaksi kami. Untuk mengawal perjumpaan kita di pagi hari ini berikut 3 tajuk utama untuk Anda, diantaranya. Hingga Kamis 2 Maret, jalur lintas nasional di perbatasan Jagoy Babang Bengkayang masih terisolir akibat banjir. Cegah dan tanggulangi Karhutla Polda Kalbar gelar operasi Bina Karuna selama 21 hari ke depan. Kedapatan hendak mencuri sepeda motor, seorang pria nekat kabur lewat atap rumah hingga diamuk warga. Baik, apa kabar saudara dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, mudah-mudahan tetap sehat dan semangat ya. Seperti biasa saya mengundang Anda untuk bergabung bersama kami melalui line interaktif di 0561881983. Silakan Anda bisa berbagi informasi bersama kami di pagi hari ini. Sampaikan informasi Anda secara singkat, padat dan jelas sehingga mudah dipahami dan diterima oleh pihak yang berwenang. Pada pagi hari ini Anda juga bisa menyampaikan informasi melalui layanan WA kami di 085340603966. Silakan Anda bisa menyampaikan informasi-informasi ya berkaitan dengan kerusakan infrastruktur dan lain-lain di daerah Anda ya, dengan mengirim foto maupun video dan juga narasi keterangan dari gambar yang Anda kirim berkaitan dengan persoalan yang terjadi. Anda juga bisa menyaksikan siaran Ruwai Televisi melalui live streaming ya di YouTube Ruwai TV Pontianak. Silahkan, mungkin bagi Anda sedang dalam perjalanan di pagi hari ini bisa menyaksikan siaran kami dan memberikan tanggapan melalui live streaming Ruwai TV Pontianak ya. Dan Anda juga bisa melihat informasi-informasi berkaitan dengan berbagai persoalan, berbagai isu di daerah maupun di nasional ya melalui akun media sosial Ruwai TV, baik Instagram, Facebook, Twitter dan lain-lain. Saya juga menginformasikan bahwa cuaca di Kota Pontianak pada pagi hari ini cukup cerah ya. Mudah-mudahan aktivitas Anda di pagi hari ini juga berjalan dengan lancar dan pastikan Anda mengutamakan keselamatan dalam berkendara sehingga selain Anda, pengguna jalan lainnya juga selamat sampai tujuan dan juga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terlebih akhir-akhir ini memang terjadi hujan dengan intensitas yang cukup lebat sehingga kewaspadaan dalam mengendarai sepeda motor ini juga mesti diwaspadai. Baik, kita ke informasi yang pertama. Sejumlah titik di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia, Kecamatan Jagoy Babang, Kabupaten Bengkayang, hingga Kamis 2 Maret masih terendam banjir, termasuk ruas jalan nasional. Namun dibandingkan sebelumnya, banjir sudah berangsur surut. Sejumlah titik di wilayah perbatasan RI Malaysia, Kecamatan Jagoy Babang, Kabupaten Bengkayang hingga Kamis 2 Maret 2023 masih terendam banjir. Banjir juga merendam jalur penghubung Jagoy Babang ke arah Aruk Kabupaten Sambas. Untuk melewati ruas jalan yang terendam banjir, warga menggunakan rakit. Sementara warga yang rumahnya terdampak banjir memilih untuk tetap bertahan di rumah masing-masing. Kapolsek Jagoy Babang AKP Dani mengatakan per 2 Maret tidak ada laporan korban jiwa akibat banjir di wilayah perbatasan, namun ia mengimbau kepada warga untuk tetap waspada. Izin melaporkan dari Jalan Negara, Dusun Pareh, Desa Semunying, ketinggian air masih 1 meter, mungkin akan bertahan 1 atau 2 hari ini. Sementara warga menyeberang dibantu dengan alat seadanya. Bagi warga yang akan menuju Aruk dari arah Jagoy Babang, mungkin dalam 2 hari ini belum bisa dilewati kendaraan. Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bengkayang Dwi Berta memprediksi dalam beberapa waktu ke depan curah hujan dengan intensitas sedang masih akan terjadi di Bengkayang. Karena itu ia meminta kepada warga, khususnya yang bermukim di dataran rendah dan rawan banjir, untuk tetap waspada. Untuk daerah Kabupaten Bengkayang yang berdampak banjir dengan kondisi pada saat pagi hari ini,
telah beberapa kecamatan yang berdampak seperti Jagoi Babang, Kecamatan Seluas, Kecamatan Sanggoledo, Kecamatan Ledo. Untuk sementara Siding ada 5 kecamatan yang terdampak banjir dan longsor. Terus untuk warga yang terkena dampak banjir bisa mencapai ratusan warga yang terdampak banjir, tapi sekarang masih didata oleh pihak kecamatan. Kami masih menunggu datanya, tapi yang pasti lebih dari 100 warga yang terkena dampak banjir. BPBD Kabupaten Bengkayang memastikan penanganan banjir masih terkendali. Dari Kabupaten Bengkayang, Stefanus Robin, Ruai TV mewartakan. Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat mencatat banjir yang terjadi di Kabupaten Bengkayang sejak 27 Februari hingga 2 Maret melanda 7 kecamatan. Sementara untuk warga terdampak sebanyak 593 kepala keluarga. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Barat mencatat banjir telah melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bengkayang sejak 27 Februari dan hingga 2 Maret masih terjadi. Banjir melanda 12 desa di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Ledo, Sanggau Ledo, Seluas, Jagoi Babang, dan Kecamatan Siding. Sementara untuk warga terdampak per 2 Maret sebanyak 593 kepala keluarga atau 798 jiwa dan 252 unit rumah terendam. Kemudian 2 tempat ibadah musola dan gereja ikut terdampak, 1 unit PAUD, kantor desa Lembang, kemudian terdapat tower di sebuah dusun yang miring 45 derajat karena tergerus air, dan 1 pagar sekolah roboh sehingga menimpa rumah penduduk hingga merobohkan dinding. Banjir ini membuat Pemkab Bengkayang menetapkan status tanggap darurat banjir selama 14 hari ke depan. Sekarang tim BPBD Kabupaten Bengkayang dengan TNI dan Polri dan instansi terkait sudah melaksanakan upaya-upaya penanggulangan di sana. Bahkan hari ini informasi saya terima Pak Sekda Bengkayang dengan Kepala BPBD sudah di lokasi. Ya, sekarang sedang berjalan penanggulangan. Ya. Cuma tidak ada pengungsian karena biasanya memang orang-orang kita ini agak susah diungsikan. Mereka lebih nyaman tinggal di rumah sendiri daripada diungsikan. Nah, mereka sudah menetapkan SK tanggap darurat. Nah, dengan SK ini akan lebih mempermudah untuk kita menggerakkan personil dari provinsi ini, peralatan termasuk bantuan-bantuan yang akan kita dorong ke sana. Daniel juga mengatakan selain di Bengkayang, pihaknya juga memperoleh informasi mengenai banjir di 3 kecamatan di Kabupaten Sambas. Namun dibandingkan Sambas, banjir terparah adalah di Bengkayang. Tim Liputan Ruai TV mewartakan. Baik, kita ke informasi berikutnya. Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Dian mengikuti rapat koordinasi nasional penanggulangan bencana tahun 2023 di Jakarta International Expo, Kamis 2 Maret. Dalam rakornas ini, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa siaga dan waspada menjadi kunci baik pada tahap pra-bencana, tahap tanggap darurat maupun pasca bencana. Presiden Joko Widodo membuka rapat koordinasi nasional penanggulangan bencana tahun 2023 di Jakarta International Expo Kamis 2 Maret. Kegiatan yang turut diikuti Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Dian ini bertema penguatan resiliensi berkelanjutan dalam menghadapi bencana. Dalam arahannya, Presiden Jokowi meminta agar setiap daerah mengidentifikasi bencana di daerahnya masing-masing dan agar setiap pemerintah daerah juga bisa menyiapkan pendanaan serta masukan risiko bencana dalam rencana pembangunan dan investasi. Presiden Jokowi juga menekankan Pemda dan BPBD sebagai ujung tombak penanggulangan bencana. Siaga dan waspada itu menjadi kunci. Baik tahap pra-bencana, pada tahap tanggap darurat maupun pasca bencana.
Sementara itu, Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan mengatakan, sesuai arahan Presiden, Pemkab Kapuas Hulu akan mengidentifikasi potensi bencana dalam rencana pembangunan dan investasi untuk melakukan pencegahan dan menekan dampak yang mungkin bisa saja terjadi saat bencana, dan ini memerlukan sinergitas semua pemangku kebijakan. Dari Jakarta, kontributor YTV Rofi Andila mewartakan. Baik saudara, silakan di 0561881983 kami menunggu Anda untuk bergabung pada pagi hari ini. Tadi berkaitan dengan bencana alam seperti banjir yang terjadi di Kecamatan Jagoy Babang, Kabupaten Bengkayang. Tadi akses jalan nasional ya yang menghubungkan Kecamatan Jagoy Babang ke wilayah Aruk, Kabupaten Sambas tadi juga lumpuh sehingga membuat pengendara khususnya roda 2 harus menggunakan rakit, dan memang berdasarkan informasi dari BPBD Kabupaten Bengkayang bahwa banjir tersebut sedikit surut. Mudah-mudahan hari ini kondisinya sudah semakin surut ya, sehingga akses lalu lintas di jalan tersebut bisa berjalan dengan lancar dan juga mobilitas masyarakat juga kembali normal. Karena ketika bencana ini terjadi secara terus-menerus ya, tentunya masyarakat tidak bisa melaksanakan aktivitas yang akan berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat. Dan ini juga harus menjadi kesiagaan dan kewaspadaan dari pemerintah daerah ya. Bagaimana memastikan masyarakat yang terdampak banjir tersebut, tadi ada 500 lebih korban terdampak, yang mudah-mudahan mendapat perhatian dari pemerintah khususnya di Kabupaten Bengkayang. Sehingga untuk mendapatkan bantuan tersebut tentunya ada data yang disampaikan oleh pemerintah desa berkaitan dengan jumlah korban yang terjadi, sehingga bantuan disalurkan juga bisa segera dilaksanakan. Karena penyaluran bantuan yang dilakukan oleh BPBD dan berbagai pihak biasanya mengacu pada data yang disampaikan oleh kepala desa ya di daerah tersebut, sehingga bantuan bisa dikeluarkan. Tadi di informasi dari BPBD Provinsi bahwa di wilayah Kabupaten Bengkayang itu terjadi banjir di 5 kecamatan. Nah, masyarakat di 5 kecamatan yang dimaksud tersebut bisa menginformasikan di Warta Inspirasi di pagi hari ini berkaitan bagaimana kondisi banjir di sana, berapa banyak rumah penduduk yang terdampak, dan juga apakah sudah ada upaya evakuasi dan bantuan yang disampaikan oleh pemerintah, sehingga apa menjadi kebutuhan masyarakat yang terdampak banjir bisa diketahui oleh pemegang kebijakan untuk bisa segera ditindaklanjuti ya. Dan tadi juga berkaitan dengan bencana, Presiden Joko Widodo sudah memimpin rapat kerja nasional agar pemerintah daerah melakukan kesiapsiagaan dan waspada ya terhadap kemungkinan bencana ini, karena siapapun ya tidak bisa mengetahui bahwa bencana akan terjadi di sekitarnya, meskipun di BMKG biasanya memiliki prediksi-prediksi, namun kita juga perlu waspada ya. Bukan hanya banjir, puting beliung dan tanah longsor juga menjadi ancaman di daerah kita ya, karena di beberapa daerah di Kalimantan Barat sering terkena puting beliung dan tanah longsor. Misalnya tanah longsor terjadi di Kabupaten Bengkayang, wilayah Kecamatan Siding, dan juga di Kabupaten Landak, termasuk di Kabupaten Sambas beberapa waktu lalu, yang membuat akses jalan nasional ya di wilayah Aruk Sajingan itu juga putus, dan ini juga terjadi di Kabupaten Sanggau yang membuat jalan nasional juga terputus. Nah, mudah-mudahan ini menjadi kewaspadaan kita, karena ada beberapa hari terakhir memang Kalimantan Barat itu diguyur hujan yang cukup lebat, sehingga ini mesti diwaspadai. Silakan kami menunggu Anda untuk bergabung di pagi hari ini di 0561881983 ataupun di layanan WA di 085340603966. Selain dari kita mewaspadai bencana banjir tadi, tentunya ada dampak lain yang mesti kita waspadai berkaitan dengan pasca banjir. Bagaimana selain pemerintah memastikan penanggulangan banjir, bantuan tepat sasaran dan lain-lain, pemerintah juga memastikan normalisasi lingkungan dampak dari banjir dan juga tanah longsor. Di sisi lain, pemerintah juga memastikan agar kesehatan masyarakatnya juga terjamin, karena tentunya ketika
di lingkungan yang tidak bersih akibat dari sampah-sampah dari banjir itu, tentunya ini berpotensi menjadi sarang nyamuk ya, yang menyebabkan masyarakat rentan terhadap penyakit demam berdarah. Nah, sehingga ini juga perlu diantisipasi dan perlu dimasukkan ke dalam program pemerintah dalam penanganan bencana alam ya. Bukan semata-mata ketika bencana alam dilakukan evakuasi, diberikan bantuan saja, namun bagaimana memastikan masyarakat hingga pemulihan lingkungan ini juga dilaksanakan sehingga masyarakat hidup dalam lingkungan yang sehat, juga tidak terganggu dengan kesehatan-kesehatan lainnya yang saya sebutkan tadi. Salah satunya adalah demam berdarah ya, karena ketika lingkungan kotor, sisa-sisa sampah bekas banjir itu akan menjadi sarang nyamuk yang berpotensi membuat sumber dari DBD di tengah masyarakat. Silakan, kami masih menunggu Anda untuk bergabung di pagi hari ini. Anda bisa menyampaikan informasi-informasi lainnya berkaitan dengan pembangunan yang terjadi di Kalimantan Barat dan juga isu lainnya berupa kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya yang sering masyarakat lakukan yang mungkin saat ini belum mendapat support dari pemerintah yang berwenang ya, sehingga informasi yang Anda sampaikan ini sangat penting. Kita jangan apatis dengan situasi yang terjadi di daerah Anda ya, sehingga kemajuan ya juga dapat segera dirasakan oleh masyarakat di daerah itu sendiri. Karena masyarakat aktif ya untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan dan lain-lain, tentunya ini juga sangat penting agar daerah ya, satu daerah yang mungkin tidak pernah diketahui oleh pihak yang berwenang itu bisa diketahui dan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat ya dalam menunjang berbagai aktivitas sosial di daerah tersebut. Saat ini di Kalimantan Barat pemerintah sedang melaksanakan musrenbang dan nanti di tingkat kecamatan sudah berlangsung dan juga hampir selesai. Musrenbang juga akan dilaksanakan di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Nah, ini merupakan puncak pondasi peletakan ya rencana pembangunan di tahun anggaran berikutnya, sehingga forum ini sangat penting dimanfaatkan oleh pemerintah agar apa yang belum pernah diakomodir, apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat ini bisa diakomodir dalam musrenbang tersebut. Tentunya masukan masyarakat ini juga penting ya, sehingga aspirasi Anda bisa didengar dan ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Baik saudara, sambil menunggu informasi dari Anda, kita ke informasi berikutnya. Polda Kalimantan Barat mengadakan apel gelar pasukan operasi Bina Karuna di lapangan Jananuraga Polda Kalbar, Kamis pagi 2 Maret. Apel ini sebagai bentuk komitmen dan sekaligus pengecekan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Untuk mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla, Polda Kalimantan Barat menggelar operasi Bina Karuna yang ditandai dengan apel gelar pasukan di lapangan Jananuraga Polda Kalbar, Kamis pagi 2 Maret 2023. Apel yang dipimpin Wakapolda Kalbar Brigjen Pol Asep Saprudin ini untuk melihat kesiapan anggota gabungan, termasuk sarana dan prasarana untuk menanggulangi karhutla di wilayah Kalimantan Barat. Operasi Bina Karuna akan berlangsung selama 21 hari ke depan. Dalam apel ini, seluruh anggota juga diminta mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar hutan dan lahan. Operasi Bina Karuna Kapuas 2023 tahap pertama ini, apel gelar pasukan ini sangat penting untuk menyikapi perkembangan situasi yang terkait dengan pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan mengedepankan kegiatan preventif dan preventif didukung dengan kegiatan deteksi. Namun demikian, kita tidak bisa berhenti sampai di situ. Maka perlu ada upaya lebih lanjut disesuaikan. Wakapolda juga mengatakan dengan terjadinya bencana karhutla, maka akan memperlambat perekonomian daerah. Dika Pebriawan, Ruai TV mewartakan. Baik saudara, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Sukses banyak, KSPCU Kelingkumang solusinya dengan produk unggulannya Siska. Pendaftaran mudah, proses cepat, nggak pakai ribet. Cuma 360.000, Anda udah bisa jadi anggota loh. Banyak keuntungannya lagi, seperti imbal jasa simpanan, bantuan ibu bersalin, bantuan resepsi menikah, solidaritas rawat inap, santunan kebakaran, santunan meninggal dunia, dan tentunya simpanan Anda diasuransikan. Tunggu apa lagi? Ayo daftar sekarang juga. Kopi bubuk Amin Coffee dibuat dari biji kopi pilihan. Perpaduan dari sebuah proses tradisional dan modern menghasilkan kopi bubuk berkualitas tinggi dengan cita rasa otentik. Dikemas secara bersih dan higienis. Tersedia di toko-toko tradisional, minimarket, supermarket, Indomaret, dan Alfamart se-Kalimantan Barat. Tersedia juga di semua kedai Amin Coffee di kota Anda. Simpar atau simpanan harian. Dengan tabungan Simpar, nikmati kemudahannya. Dapat melakukan penarikan uang tunai setiap hari kerja di semua kantor KSP CU Kelingkumang.
terhubung dengan aplikasi Kelingkumang Digital, dapat melakukan penarikan melalui layanan koperasi digital, dan dapat melakukan penarikan uang tunai di semua gerai Indomaret melalui aplikasi Kelingkumang Digital. Ayo, segera buka tabungan Simpar Anda, lebih praktis, aman, dan terpercaya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Inspirasi. Kita ke informasi berikutnya. Kepergok warga hendak mencuri sepeda motor. Seorang pencuri berusaha kabur ke atap rumah warga di Gang Purwosari, Jalan Selayar, Kecamatan Pontianak Selatan, Rabu pagi 1 Maret. Pelaku akhirnya berhasil dibekuk dan sempat diamuk warga. Aksi seorang pria berinisial RH saat hendak mencuri sepeda motor di Gang Purwosari, Jalan Selayar, Kecamatan Pontianak Selatan, Rabu pagi 1 Maret 2023 berhasil digagalkan warga. Untuk menghindari kejaran warga, RH bahkan berusaha lari ke atap rumah. RH sempat melawan dengan menggunakan kayu dan terlibat adu jotos dengan seorang warga. Setelah beberapa jam, akhirnya RH berhasil diamankan dan diamuk oleh warga, hingga akhirnya warga menghubungi pihak kepolisian. Kasat Reskrim Polresta Pontianak Kota Kompol Indra Asrianto mengatakan saat kepergok warga, pelaku sempat melawan menggunakan ketapel. Rekan sekalian, dapat kami sampaikan, jadi tadi pagi kami menerima informasi dari warga di mana sekitar pukul 7.30 di daerah Pontianak Kota di Gang Purwosari yang sebagaimana tengah viral di sosial media bahwa ada seseorang diduga tengah melakukan percobaan pencurian di mana yang bersangkutan akan mengambil satu buah sepeda motor di rumah salah satu warga untuk kemudian diketahui oleh warga setempat. Kemudian dilakukan pengejaran dari yang bersangkutan melakukan upaya melarikan diri, kemudian naik ke atas atap dan melakukan upaya perlawanan. Dan setelah itu yang bersangkutan diamankan oleh warga dan koordinasi dengan petugas, kemudian petugas datang ke TKP dan di mana saat ini ya, si pelaku dengan inisial RH tengah berada di salah satu rumah sakit yang ada di Pontianak untuk menjalani perawatan. Akibat luka yang dialaminya, RH harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Dari identitasnya, RH merupakan kelahiran Pontianak 45 tahun silam, beralamat di Dusun Sumsum, Kecamatan Mandor. Dika Febriawan, Ruai TV mewartakan. Saudara, dari Januari hingga Februari 2023, Polresta Pontianak Kota menangkap 69 pelaku kriminalitas. Dari 69 pelaku tersebut, 38 diantaranya terjerat kasus narkotika. 69 pelaku kriminalitas ditangkap oleh Polresta Pontianak Kota dari Januari hingga Februari 2023. Dari 69 pelaku, 38 diantaranya terjerat kasus narkoba dan 31 pelaku kejahatan jalanan atau street crime. Dari pengungkapan ini, polisi mengamankan barang bukti 181,6 gram narkotika jenis sabu, 29 butir ekstasi, dan 17 paket ganja. Selain itu, polisi juga mengamankan paket berisikan 1 dus sisik terenggiling, 7 unit motor hasil curian, 11 pakaian korban pencabulan, CCTV, dan mesin genset. Oke, perlu saya sampaikan, saya jelaskan bahwasannya total tersangka yang ada hari ini berjumlah 69 orang. Ya, terbagi dari 38 orang kasus narkoba dan 31 orang kasus reskrim, ya, kasus pidana umum. Kapolresta Pontianak Kota juga mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada dan segera melapor jika terjadi tindak pidana di lingkungan sekitar. Dika Febriawan, Ruai TV mewartakan.
Saudara, Polresta Pontianak Kota sudah mengantongi identitas pelaku penganiayaan di kawasan Jalan Swiknyo, Kecamatan Pontianak Kota yang menewaskan seorang warga beberapa waktu lalu. Pelaku berjumlah 2 orang dan masih dalam pengejaran polisi. Hingga saat ini polisi masih memburu pelaku penganiayaan yang menewaskan seorang pengguna jalan di Jalan Swiknyo, Kecamatan Pontianak Kota pada 29 Januari 2023 lalu. Kapolresta Pontianak Kota, Komisaris Besar Polisi Ade Haryadi mengatakan, saat ini pihaknya sudah mengetahui identitas para pelaku. Pelaku berjumlah 2 orang, saat ini masih dalam pengejaran polisi. Bahkan satu di antaranya diketahui melarikan diri ke Malaysia. Sementara untuk satu pelaku lainnya masih berada di Pontianak. 351 Swikno yang menyebabkan korban meninggal dunia sampai hari ini masih kita kembangkan untuk mencari pelaku. Nah, ya, pelaku diduga 2 orang, ya, inisialnya sudah kita dapat. Ya, kalau saya sampaikan nanti makin jauh dia. Ya. Jadi memang sedang pengembangan terus karena memang handphonenya sudah mati, dia berganti nomor handphone lain segala macam. Dan informasi terkini orangnya masih ada di Pontianak. Kapolresta juga meminta kepada masyarakat untuk berhati-hati saat berada di luar rumah karena saat ini tingkat kriminalitas semakin meningkat. Dika Pebriawan, Ruai TV mewartakan. Baik, itu dia pengungkapan kasus ya, berbagai tindakan kriminalitas yang terjadi di wilayah Kota Pontianak. Tadi Polresta Pontianak Kota sudah mengungkap 69 kasus kriminalitas. Dari jumlah tersebut hampir separuh ya merupakan tindakan penyalahgunaan narkoba. Nah, ini yang menjadi kewaspadaan bersama ya. Dan memang beberapa hari terakhir kasus pencurian semakin marak ya terjadi di Kota Pontianak, sehingga kita sebagai warga juga perlu waspada terhadap barang-barang berharga milik kita. Siapapun berpotensi menjadi korban kejahatan, dan juga tentunya keluarga kita juga bisa kita bersama-sama bagaimana menjaga anggota keluarga dan memastikan anggota keluarga kita tidak terlibat dalam aksi-aksi kejahatan. Memang ada beberapa faktor yang membuat orang melakukan tindakan kriminalitas. Di sisi lain mereka memiliki keimanan yang lemah, di sisi lain mereka juga memiliki pengetahuan pendidikan yang tidak baik ya, yang rendah, dan juga tingkat ekonomi mereka juga rendah. Nah, jika 3 hal ini tidak dimiliki oleh seseorang, ya di mana ada kesempatan, disitulah orang yang mungkin tidak pernah terjadi, tidak pernah melakukan aksi kejahatan, timbul niat-niat yang tidak baik sehingga terjadilah suatu tindakan kejahatan. Tadi Kapolres sudah mengingatkan bahwa masyarakat untuk waspada ya terhadap aksi-aksi itu, dan juga ada tindakan kejahatan yang hingga menghilangkan nyawa korban. Saat ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian, ya mudah-mudahan segera terungkap. Dan beberapa hari yang lalu juga terjadi di Kabupaten Kuburaya ya. Mudah-mudahan ini menjadi kewaspadaan kita bersama. Memang semakin sulitnya mencari lapangan pekerjaan, juga semakin tinggi tingkat kriminalitas yang terjadi di suatu daerah. Nah, pasca pandemi COVID-19 memang masyarakat banyak kehilangan pekerjaan, dan juga tidak menutup kemungkinan ketika mereka tidak memiliki pendidikan yang cukup dan tingkat keimanan keagamaan yang baik, ekonominya semakin melemah, tentunya siapapun bisa melakukan tindakan kejahatan ya. Sehingga jika bisa ya anggota keluarga kita harus kita ingatkan agar tidak terlibat dalam kasus-kasus kejahatan. Tuntutan ekonomi, tuntutan kemajuan zaman ini juga mempengaruhi cara berpikir, cara pandang seseorang, sehingga yang bersangkutan juga bisa saja melakukan apapun, ya tidak melihat sanksi hukum yang akan menjerat dirinya. Karena gaya hidup yang luar biasa saat ini ya, ini juga mesti kita waspadai. Terutama para remaja ya, ketika melihat gaya hidup orang yang bermewahan, bisa memiliki sesuatu yang mungkin orang tidak miliki, tentunya timbul keinginan ya. Nah,
ketika kemampuan secara ekonomi, secara finansial tidak mampu menyimbangi dengan keinginan tersebut, tentunya potensi tindakan kriminalitas ini akan terjadi. Sehingga meskipun setegas apapun aturan yang dibuat dan semasif apapun pihak kepolisian melakukan patroli dan lain-lain, jika masyarakat tidak mendukung ya melalui anggota keluarganya, tentunya ini akan sulit ya untuk diberantas ya, dan bisa saja kita menjadi korban kejahatan dalam bentuk apapun. Nah, terlebih menghadapi bulan suci Ramadan, tentunya ya kita sama-sama bagaimana meningkatkan keimanan kita ya sesuai ajaran agamanya masing-masing, sehingga aksi-aksi seperti itu bisa kita hindari. Dan tadi ya berkaitan dengan tindakan kriminalitas, bukan hanya pencurian dan narkoba, namun pelecehan seksual juga terjadi semakin marak akhir-akhir ini, terjadi di berbagai daerah, sehingga ini juga tak luput dari perhatian pemerintah ya. Memang banyak faktor yang membuat ini terjadi, selain dari pergaulan ya, perkembangan zaman yang tidak terkontrol. Ini membuat generasi saat ini rusak akibat pengaruh-pengaruh kemajuan yang sulit dikendalikan oleh anggota keluarga dan juga individu manusia masing-masing. Baik, kita ke informasi berikutnya. Sejumlah gubuk atau tenda meeting di sepanjang Jalan Tanjung Sekura, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, ludes dibakar orang tak dikenal. Pembakaran diduga dilakukan pada Selasa malam 28 Februari. Ini terjadi pembakaran rumah. Mengetahui gubuk atau tenda meeting hangus terbakar pada Rabu pagi 1 Maret 2023, sejumlah penunggu meeting marah dan membongkar sejumlah titik jalan yang sebelumnya mereka perbaiki di jalan penghubung Kecamatan Tumbang Titi dan Kecamatan Jelai Hulu. Sejumlah kendaraan roda 4 yang melintas di jalan Provinsi Kalimantan Barat ini terkena imbasnya. Jalan yang sebelumnya dapat dilalui kini kembali berlumpur karena kayu yang dijadikan bantalan jalan telah dibongkar habis. Kalau yang sana antrinya begitu panjang nih, Pak. Kepala Desa Deranuk Kecamatan Jelai Hulu, Apiong, menduga para pembuat meeting sakit hati dengan ulah oknum yang melakukan pembakaran. Mobil kami pun yang bawa celuc. Sementara itu, Kapolsek Jelai Hulu Ibda Ruswanto mengatakan pihaknya sering mengingatkan bahkan menertibkan para penunggu meeting untuk tidak memasang tarif semaunya. Ia juga mengatakan para penunggu meeting biasanya berada di lokasi jalan rusak selama 24 jam untuk memungut uang tunai kepada setiap kendaraan yang melintas. Dari Kabupaten Ketapang, Agustiandi, Ruai TV mewartakan. Baik saudara, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. TV sekarang keren-keren ya, Bu? Iya, Pak. Apalagi di era digital, gambarnya lebih bersih, suaranya semakin jernih, jadi makin betah di depan TV. Lalu, bagaimana ya dengan siaran TV daerah, Pak? Iya, tapi jangan lupa, kita harus mengawasi tayangan yang ditonton oleh anak-anak kita. Iya, betul, Pak. Ya, Ruai Televisi satu di antara lembaga penyiaran di Kalimantan Barat. Ruai Televisi mendukung siaran sehat dan berkualitas di era digital ini melalui tayangan-tayangan program acara yang mengandung nilai edukasi, unsur adat dan kebudayaan, serta hubungan sosial kemasyarakatan. Saksikan tayangan Ruai TV melalui siaran digital. Pastikan perangkat TV Anda sudah mendukung sistem digital. Jika belum, gunakan set-top box yang telah tersambung dengan antena dan perangkat TV. Arahkan remote TV atau STB Anda dan tekan tombol menu.
Pilih pemindaian secara otomatis dan tunggu beberapa saat. Khusus TV digital akan tampil pilihan menu analog, digital, atau semua saluran. Pilih saluran digital dan lakukan pemindaian otomatis. Usai pemindaian, Anda dapat menyaksikan siaran Ruai TV di channel 9. Ayo beralih ke siaran digital, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Terjaganya sumber daya alam dan lingkungan menyediakan sumber kehidupan bagi masyarakat di sekitarnya. Berburu dengan kearifan lokal menjadi salah satu cara masyarakat suku Dayak di pedalaman Kalimantan Barat dalam memanfaatkan kekayaan alam. Seperti apa keseruan mereka dalam berburu? Saksikan Kenyalang 96 di Ruai TV. Isi pagi Anda dengan sejumlah informasi yang menginspirasi Anda. Salam pemberdayaan, selamat pagi saudara. Kembali Anda berjumpa bersama kami di Warta Inspirasi edisi hari ini 29 Aksi damai Maret. memperingati Hari Hak Asasi Manusia Sedunia yang digelar sejumlah masyarakat ini. Mereka menuntut agar rekan mereka yang ditangkap segera dibebaskan. Karamnya kapal motor penyeberangan karena kelebihan muatan dan kondisi kapal yang sudah tidak memungkinkan karena bocor. Bersama Warta Inspirasi, di sini Anda bisa menanggapi berita kami, kebijakan pemerintah, dan menyampaikan beragam persoalan di sekitar Anda. Ya baik saudara, kami masih menunggu Anda untuk bergabung. Silakan di 0561881983 tadi. Saudara-saudaraku di kaki bukit dan hulu sungai merintis kenapa pemerintah tidak peduli jalan kami yang penuh dengan lumpur. Terus ikuti kami setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 7 waktu Indonesia Barat, hanya di Ruai TV. Standby. Selamat siang saudara, senang sekali saya Denny Putra menjumpai Anda dalam Warta Ruai Siang. Selain 3 tajuk utama tadi, sejumlah informasi lainnya sudah kami share selama 30 menit ke depan. Di hadapan kedua tersangka, 90,5 gram narkoba jenis sabu dan 7 butir pil ekstasi dimusnahkan di Mapolresta Pontianak Kota Kamis pagi. Menemani istirahat siang Anda dengan informasi dari dalam dan luar Kalimantan Barat. Saksikan Warta Ruai Siang setiap Senin sampai Sabtu pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Explore Kalimantan Barat. Berbagai wisata alam yang wajib dikunjungi. Komunitas yang keren, keragaman budaya masyarakat Kalimantan Barat, kreativitas, dan ragam keistimewaan kuliner di Kalimantan Barat. Saksikan Galeri Katulistiwa. Saksikan tayangan Ruai TV melalui siaran digital. Pastikan perangkat TV Anda sudah mendukung sistem digital. Jika belum, gunakan set-top box yang telah tersambung dengan antena dan perangkat TV. Arahkan remote TV atau STB Anda dan tekan tombol menu. Pilih pemindaian secara otomatis dan tunggu beberapa saat. Khusus TV digital akan tampil pilihan menu analog, digital, atau semua saluran. Pilih saluran digital dan lakukan pemindaian otomatis. Usai pemindaian, Anda dapat menyaksikan siaran Ruai TV di channel 9. Ayo beralih ke siaran digital, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya.
Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Inspirasi. Kita ke informasi berikutnya. Rumah Tahanan Negara kelas 2B Bengkayang menepis informasi narasi yang beredar di media online mengenai pengendalian 10 kg narkotika dari dalam rutan. Meski demikian, pihak rutan tidak menapik adanya warga binaan yang diperiksa polisi dalam pengembangan kasus narkoba. Narasi di media online mengenai pengendalian narkotika dari dalam Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Bengkayang pasca press release 10 kg narkotika oleh Polres Bengkayang langsung dibantah oleh pihak rutan dengan menggelar konferensi pers Rabu 1 Maret 2023. Karutan Bengkayang Keynes memastikan tidak ada pengendalian narkoba 10 kg dalam rutan seperti narasi pemberitaan tersebut. Meski demikian, ia tidak menampik adanya 2 warga binaan yang diperiksa oleh pihak kepolisian terkait pengembangan kasus narkoba dari tersangka lainnya di Jagoy Babang dengan berat sekitar 100 gram bukan 10 kg. Nah, untuk terkait banyaknya kilogram itu mungkin banyak yang berita-berita yang simpang siur. Ini di sini saya akan menyatakan memang kemarin ada press release dari Polres, kami diundang, tapi karena saya berhalangan hadir, saya menghadiri penandatanganan MOU dengan Kepala Dinas Kesehatan, jadi tidak menghadiri. Jadi sebenarnya itu yang 10 kilo itu bukan dari dua warga kami dari luar, yang dari luar kami hanya satu on, dan itu sedang proses dan kami tidak mempersulit proses pemeriksaan tersebut, kami dukung. Keynes juga mengatakan keterlibatan 2 warga binaan dalam kasus narkoba karena kelalaian pengawasan. Karena itu ke depan pihaknya akan lebih memperketat pengawasan dan memperkuat kualitas personel. Dari Kabupaten Bengkayang, Stepanus Robin, Ruai TV mewartakan. Ya, saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Wakil Bupati Kapuas Hulu, Wahyudi Hidayat, memimpin rapat mengenai permasalahan antara masyarakat Desa Bukit Penai, Kecamatan Silat Hilir dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT RAP Kamis 2 Maret. Ia berharap agar permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik sehingga Kapuas Hulu tetap aman dan kondusif. Untuk menyelesaikan masalah antara masyarakat Desa Bukit Penai, Kecamatan Silat Hilir dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Riau Agrotama Plantation atau PT RAP, Pemkab Kapuas Hulu melalui tim pembina pembangunan perkebunan Kabupaten TP3K menggelar rapat di ruang rapat Bupati Kapuas Hulu Kamis 2 Maret 2023, dipimpin oleh Wakil Bupati Kapuas Hulu Wahyudi Hidayat. Wahyudi Hidayat mengatakan ikut memfasilitasi dan menengahi konflik yang terjadi agar Kapuas Hulu tetap aman, rukun dan tidak ada lagi konflik. Ia memastikan akan berusaha dan tidak memihak kepada siapapun dengan mengedepankan bukti, dasar hukum dan aturan. Dalam rapat ini TP3K meminta bukti-bukti kepada pihak perusahaan. Selanjutnya pada hari Selasa 7 Maret mendatang akan memanggil masyarakat. Dan setelah itu giliran pihak koperasi pengelola yang akan dipanggil. Terutama plantation ya, terkait selama ini masih ada yang kurang baik antara masyarakat Bukit Penai dengan PT tersebut. Di sini saya selaku wakil bupati ya, PT3 akan memfasilitasi lah, menengahi lah konflik terjadi mereka karena saya mau bahwa kita tetap aman, rukun, tidak ada yang namanya konflik. Ya, kita berusaha lah, tidak memaksa apapun, intinya adalah bukti dan dasar hukum dan aturan yang kita kedepankan. Di mana konflik itu karena apa, tidak seperti apa. Artinya kami minta nanti ke perusahaan, alhamdulillah hari ini kita minta bukti-bukti perusahaan. Selanjutnya pada hari Selasa kami akan memanggil masyarakat dan pada waktu insya Allah kami akan memanggil pihak koperasi. Wahyudi Hidayat menginginkan investasi di Kapuas Hulu aman karena menjadi modal untuk membangun daerah. Dari Kabupaten Kapuas Hulu, kontributor YTV Rofi Andila mewartakan.
Saudara Wakil Bupati Kapuas Hulu Wahyudi Hidayat mengikuti rapat pembahasan pembangunan pile slab ruas jalan Semangit Putu Sibau. Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang rapat Bupati Kapuas Hulu secara Zoom meeting Rabu 1 Maret. Saat rapat bersama Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Kalimantan Barat secara Zoom meeting Rabu 1 Maret 2023, Wakil Bupati Kapuas Hulu Wahyudi Hidayat mengatakan proyek pembangunan pile slab atau tiang plat jembatan ruas jalan Semangit Putu Sibau sudah beberapa kali dibahas. Dari hasil rapat, pembangunannya diputuskan sepanjang 2 km. Wahyudi Hidayat juga mengatakan dari hasil rapat juga disepakati desainnya akan diajukan ke pemerintah pusat. Ia berharap agar pengajuan pembangunan pile slab ruas jalan Semangit Putu Sibau diterima oleh pemerintah pusat. Ia juga meminta dukungan masyarakat yang terdampak pembangunan tersebut. Karena proyek ini sudah berapa kali kita melakukan pembahasan. Tadi akhirnya pembangunan 2 kilo ya awalnya. Tapi tadi saya meminta kalau perlu yang betul-betul banjirnya betul-betul yang signifikan harus dilakukan penanganan. Saya minta untuk 1 kilo setelah jembatan sampah menuju Putu Sibau. Alhamdulillah tadi kita sepakat untuk mengajukan ke pusat desainnya. Mudah-mudahan kita mendoakan barang ini diterima oleh pusat dan saya minta juga dukungan lah masyarakat yang terdampak atas pembangunan tersebut. Di mana 1 kilo ke Putu Sibau itu tidak ada bagian. Wahyudi Hidayat berharap pembangunan pile slab ruas jalan Semangit Putu Sibau nantinya bisa terlaksana dan berjalan lancar serta bisa menjadi ikon Kapuas Hulu. Dari Kabupaten Kapuas Hulu, kontributor YTV Rofi Andila mewartakan. Saudara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat menyatakan penerbitan akta anak, kartu identitas anak dan buku pokok pemakaman oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu telah melebihi target yang ditetapkan. Saudara, informasi ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Warta Inspirasi edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tarjan Sofyan pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Provinsi Kalimantan Barat menggelar pertemuan bersama Kepala Disdukcapil Kabupaten Kota Sekalbar di sebuah hotel di Putu Sibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kamis 2 Maret 2023. Pertemuan ini untuk memotivasi Kabupaten Kota untuk meningkatkan kinerja dan inovasi yang tidak harus mahal, tidak harus aplikasi, namun bisa juga cara kerja di luar yang biasanya dilakukan. Kepala Disdukcapil Provinsi Kalbar Yohanes Budiman mengatakan penerbitan akta anak, kartu identitas anak atau KIA, dan buku pokok pemakaman atau BPP oleh Disdukcapil Kabupaten Kapuas Hulu melebihi target. Dengan rincian, dokumen akta anak usia 0 sampai 19 tahun tercapai 98,30% dari target 90%. Kemudian untuk KIA tercapai 66% dari target 40%. Dan kemudian untuk BPP tercapai 288 dari target 10 BPP. Khusus mengenai administrasi kependudukan atau Adminduk Digital, Yohanes Budiman mengatakan masih tahap pengembangan karena baru di sistem Android, belum masuk sistem iOS. Sudah menunjukkan progres yang semakin baik. Tetapi perlu kita ingat kepada Ibu, karena ini masih dalam tahap pengembangan, pada tahap awal, maka pada saat ini jajaran Dinas Dukcapil masih melakukan 2 cara. Selain masih menggunakan perekaman secara konvensional, artinya direkam kemudian dicetak, juga dilakukan perekaman melalui mekanisme identitas kependudukan digital. Sementara itu, Wakil Bupati Kapuas Hulu Wahyudi Hidayat menegaskan, pelayanan publik jangan sampai terhambat, terlebih mengenai administrasi kependudukan. Sepakat tadi berkarya, inovatif, sabar dan amanah. Ini sejalan dengan visi kami bersama Pak Bupati, yaitu hebat, harmonis identitas dan toleransi, tidak membedakan suku, agama, ras yang ada di Kabupaten Hulu. Intinya kita harmonis asal toleransi.
Wahyudi Hidayat juga mengapresiasi kinerja Disduk Capil Kapuas Hulu, sebab meski wilayah Kapuas Hulu luas dan masyarakat ada di pedalaman, namun petugas Disduk Capil tetap bekerja dengan baik, bahkan dengan melakukan jemput bola ke lapangan. Dari Kabupaten Kapuas Hulu, kontributor YTV Rofi Andila mewartakan.